Wahal ataka, dan apakah telah datang kepada engkau Muhammad naba'ul khasmi, berita tentang perseteruan. Idh tasawwaru, ketika mereka mendobrak tembok al-mihrab, mihrab. Idh dakhalu, ketika mereka masuk ala Dawuda, kepada Daud. Fafazi'a minhum, lalu ia kaget kepada mereka. Qalu, mereka berkata, la takhaf, janganlah engkau takut. Khasmani, kami ini adalah dua orang yang berperkara. Bagha ba'duna ala ba'din, sebagian kami menganiaya atas sebagian yang lain. Fahkum bainana bil haqq, tetapkanlah hukum di antara kami dengan benar. Wala tushtib, dan janganlah engkau melewati batas. Wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Inna hadza akhi, sesungguhnya ini adalah saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan, pemilik 99 kambing betina. Waliya na'jatun wahidatun, sedangkan aku memiliki 1 ekor kambing. Faqala, lalu ia berkata, ikfilniha wa azzani fil khitab, gabungkanlah kepadaku 1 ekor itu dan menangkanlah aku fil khitab, dalam perkara ini. Qala, Daud berkata, laqad zalamaka, sungguh telah menganiaya engkau, bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi, dengan permintaan kambingmu, kambing betinamu, ila ni'ajihi, untuk digabungkan pada kambing-kambingnya. Wa inna katsiran minal khulata, kebanyakan dari harta yang dicampurkan itu, la yabghi ba'duhum ala ba'din, sungguh sebagian mereka menganiaya atas sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, tapi sedikit sekali mereka itu. Wa dhanna Dawudu, Daud itu mengira, annama fatannahu, bahwasanya kami menguji kepadanya. Fastaghfara rabbahu, lalu Daud meminta ampun kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an, dan ia tunduk ruku'. Wa anab, dan ia kembalikan urusan itu kepadanya. Faghfarna lahu dzalika, lalu kami mengampuni kepada Daud akan hal itu. Wa inna lahu indana lazulfa, dan sesungguhnya bagi Daud itu di sisi kami sungguh ada kedekatan. Wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Inilah sebagian kisah yang Allah ceritakan mengenai kisah Daud, yang harus menjadi ibrah dan pelajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan kalimat wahal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Setelah ayat yang kemarin bahwa Daud itu memiliki 10 keistimewaan atau 10 sifat yang harus menjadi contoh dan ibrah bagi seorang nabi. Satu di antaranya adalah tentang kesabaran Daud. Kemudian juga tentang ubudiyahnya Daud.
Lalu Daud itu juga punya kekuatan, ya, kekuatan dan kerajaan yang luar biasa. Serta Daud itu juga adalah sosok seorang yang senantiasa dalam segala persoalan itu selalu saja dikembalikan kepada Allah, sehingga tidak pernah terbetik pada dirinya ada kesombongan. Hal-hal yang seperti inilah yang harus dijadikan contoh. Dan Allah berikan kenabian kepada Daud, juga Allah berikan kemampuan kepada Daud untuk menyelesaikan apabila ada umatnya yang berperkara. Bagaimana caranya agar perkara ini diselesaikan dan diputuskan secara adil, gitu. Jangan sampai adilnya itu seperti adil maung, ya, adil harimau. Ulah siga adil maung, ada istilah ya seperti itu. Jadi betul-betul memenuhi rasa keadilan. Bagaimana seorang hakim memutuskan dengan putusan yang adil, dengan seadil-adilnya. Bagaimana? Ya, nah pada Daud alaihi salam itu punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik, ya, konflik-konflik itu. Ada sebuah berita di media massa, bahkan masuk juga ke media sosial, ada orang ngantri, ibu-ibu ngantri naon itu. Sekarang ini kan orang kalau ngantri-ngantri gitu pasti itu bansos. Ternyata ibu-ibu itu sedang ngantri di Kabupaten Bandung adalah antrian untuk gugat cerai kepada suaminya. Sampai ada sosiolog itu meneliti mengapa musim pandemi ini kok apa korelasinya dengan gugat cerai. Sehingga majalah Risalah untuk bulan Oktober itu akan mengkaji persoalan bagaimana hukum menggugat cerai seorang perempuan. Seorang istri menggugat cerai kepada suami padahal tidak ada persoalan yang dibenarkan secara syar'i, maka surga yang tercium dari jauh tidak akan tercium baunya surga. Gitu. Nah, lalu bagaimana ini kalau ada seorang yang menggugat cerai itu? Nanti bagaimana itu analisisnya itu seperti apa? Ternyata itu lagi ngantri. Begitu dihitung ada 150 per hari. 150 orang per hari kali 30 hari ada 3.000 atau 4.500 lebih. Begitu yang siap menjadi berubah status. Aduh. Ini tidak tahu apakah ada korelasinya karena dua-duanya sering berada di rumah atau bagaimana ini. Kuruna mah aya di imah teh beki geget beki memet. Nah, ieu bet kalah hayang jadi pisah. Ini kenapa ini? Mungkin waktu itu belum ada Nabi Daud sudah tidak ada, jadi sulit ini menyelesaikan konflik ini. Di bagaimana, apa ini, fenomena apa? Dan ternyata sekarang ini menurut salah satu penelitian 70% gugat cerai seorang perempuan atau seorang istri kepada suaminya. Suaminya tenaun-tenaun itu aku naon itu ngagugat cerai. Ada seorang yang sudah beranak 7, kemudian dia menggugat cerai. Begitu diwawancara, mengapa ibu ingin mendesak supaya ia menggugat cerai kepada suaminya?
ya dengan mudah saja dia mengatakan tidak ada kecocokan. Teu cocok wae 7. Nah lamun cocok sabaraha puluh atuh itu. Ya sampai seperti itulah. Dan ini memang terjadi. Biasanya kalau kita juga tidak tahu ini kenapa fenomena ini terjadi di Kabupaten Bandung. Padahal di Jawa Barat itu yang paling banyak cerai itu atau katakanlah talak ini biasanya di daerah Pantura ya. Tong disebutkan Indramayu nama. Itu berdasarkan satu analisa atau satu penelitian ya secara sosiologis, antropologis. Kenapa? Kadang-kadang kalau lagi panen itu menikah, tapi kalau lagi musim peceklik itu pada cerai. Jadi nikah itu berkaitan juga dengan panen itu ente gitu ya. Nah inilah. Jadi terkadang ya konflik itu kan hanya sekali-kali bisa saja suami istri itu ada konflik. Tapi kalau konfliknya setiap hari itu, bahkan apabila tidak ada konflik itu seperti tidak ada seperti tidak sempurna hidup itu. Adik gitu teuing mah tuh sanes rumah tangga eta mah awet rajet ya. Jadi disitulah ya wajar kalau ada bentrok, ada konflik di antara suami istri, di antara anak, itu biasa. Tidak mungkin seorang berkonflik dengan orang yang tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Pasti orang itu konflik itu dengan yang bertemu, yang sering bertemu. Senok tepan paket rok teh sareng garpu. Teu mungkin senok paket rok sareng pacul. Nah, panggih henteu. Ya. Nah, itulah. Jadi Daud itu memiliki kemampuan. Diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan konflik begitu. Nah, terbukti wahal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Apakah telah datang kepadamu naba'ul khasmi, berita tentang orang-orang yang berperkara, bermusuhan. Id tasawwaru tatkala mereka naik al mihrab, ke tembok mihrab. Pan aya pantau atunya kunaon ieu jug-jug naik. Ternyata orang ini hendak membunuh Daud. Daud yang sedang ada di mihrab itu hendak dibunuhnya. Tapi dikarenakan ada yang melihat, maka orang yang mau membunuh itu dia menyatakan bahwa saya ini sedang berperkara, ingin meminta agar ini diselesaikan oleh engkau wahai Daud. Dan Daud pada waktu itu, nah itu cenah itu asupna tilebah dia pada saat itu mempunyai sangkaan bahwa yang masuk atau yang mendobrak dari atas mihrab ini adalah ujian dari Allah untuk dirinya. Jadi ada prasangka seperti itu. Kita juga kadang-kadang suka berprasangka, ada sangkaan-sangkaan. Bisa jadi ada orang berprasangka baik. Daud ini berprasangka baik. Wah, iya Allah, iya mah ya. Buah-buah itu malaikat itu ya. Begitu sedang menguji kami, padahal dia mau membunuh. Ada juga orang datang, wah ini jangan-jangan ini orang jahat, padahal orang mau ngasih. Kan sering orang berprasangka seperti itu. Rentang-rentang aya jalmi nyenak, wah berupa map, pasti ia minta sumbangan. Buru-buru jingcet, padahal ia terek memang siap memberikan bansos itu.
Ya. Aduh, ada orang datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu datang, wah iya mah rek minta sumbangan. Teu aya cenah teu aya. Begitu datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ieu cenah bade masihan bantosan, dibuka begitu pula lompat we. Nah cenah dibere bansos, dibuka ternyata begitu diminta sumbangan malah disebutkan tidak ada. Jadi terkadang sangka orang itu begitu bertemu selalu saja ada prasangka, dan prasangka itu bisa baik bisa jelek, bisa berhusnudzon bisa bersuudzon, ya. Seperti ada orang datang, begitu orang datang kemudian ke rumah orang kaya, semua orang berprasangka pasti si eta rek menta. Begitu. Ketika ada orang datang dari kampung, si ieu ya, rek nginjem naon, padahal bukan mau meminjam, mau ngasih tahu bahwa saudaranya mau menikah. Jadi terkadang memang prasangka itu selalu saja ada. Nu matak ulah sok prasangka heula, sok komo kitu mah. Prasangka-prasangka seperti itu dibenarkan. Mengapa seseorang itu dihantui atau mungkin kenakan sebuah penyakit stres? Itu terkadang stres itu muncul dari sesuatu yang terlalu sangkaan buruk itu dibenarkan. Makanya ada sebuah keterangan, idza dzananta fala tuhaqqiq. Apabila engkau punya prasangka buruk, jangan kamu benarkan. Tong dinyakeun. Pan itu sok aya geuningan di urang palang siang. Palang siang. Begitu. Boa-boa. Nah itu boa, palang siang, boa-boa itu harus dinyahkan sebelum ada yang berita yang membenarkan, berita yang meyakinkan. Jangan-jangan, nah ini, jangan-jangan ketika seorang anak diizinkan untuk pergi piknik ke Jogja, belum juga berangkat, waduh, gambaran itu sudah jelek. Gambaran itu sudah jelek. Sampai dia tidak bisa tidur. Anaknya mah tidak ingat-ingat sama orang tua, orang tua sampai tidak bisa tidur. Boa-boa ya, eta busna teh sok sieun ka jurang, sok sieun tabrakan. Wah, itu yang namanya prasangka-prasangka buruk itu menghiasi gambarannya. Wajar orang khawatir itu supaya waspada, sehingga kita meminta kepada anak itu, jang lamun geus tepi ka Jogja bejaan emak. Ma alhamdulillah parantos deui ka Jogja, alhamdulillah regreg. Kemudian sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana? Mungkin itu yang akan menghilangkan prasangka buruk itu. Nah, di sini ternyata dikemukakan ada nabaul khasmi. Ada al-khobar, ada an-naba. An-naba itu baru dikatakan an-naba kalau ada 3 kriteria. 1, berita yang memiliki faidah yang amat besar. Lamun berita anu kacida pisan bermanfaat, yang amat bermanfaat, itu masuk kepada kategori nabaun. Ari berita-berita gitu mah aya anu ngalangkung cenah baju koneng ka dieu duka atuh nu kitu mah sanes annaba atuh. Nah, anu baju koneng mah da seueur atuh saha dan apa manfaatnya bagi seseorang. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka tentu saja kata-kata annaba itu mesti dzu faidatin azimatin. Mesti memiliki faidah yang amat besar. Yahsulu bihil ilmu, di mana ilmu itu didapat. Kudu anu ngalahirkeun ilmu, dan tentu saja bisa menghilangkan dengan annaba ini
kedustaan. Hari itu malah berita-berita biasa, itu bukan naba tapi khobar saja, berita saja. Makanya ada akhbirni, ada ambiuni. Ya, anbi. Artinya an-naba itu memiliki kriteria tertentu. Idzakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf. Ketika masuk ada seorang ke mihrab, kemudian mereka mengatakan la takhaf, tekenging tidak usah takut engkau wahai Daud. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq. Di antara kami ternyata kami sedang berperkara, sebagian kami menganiaya sebagian yang lain, coba tetapkan hukum di antara kami dengan benar. Wala tusdid, janganlah engkau melewati batas. Wahdina ila sawa'is sirat, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan. Ya cenah ya dulur abdi boga 88 domba, ya kambing betina. Waliya najatun wahidatun, adapun aku mempunyai 1 ekor. Faqala ikfilniha wa azzani fil khitab. Lah cenah hijikeun. Begitu kata seorang yang punya 1 ekor itu. Dan coba kita berperkara bagaimana ini memenangkan perkara ini. Qala, kata Daud, laqad dhalamaka, entong dipaksa. Lamun maksa berarti ia telah mendolimi kamu. Bisu'alina jatika ilani ajihi, dengan permintaan supaya yang 1 ekor itu disatukan dengan yang 99, supaya jejeg 100 tajejegan kuno abdi nya ngeunah abdi atuh kitu mah ya. Kenapa yang 99 ini supaya dicampurkan yang 1 ini ke yang 99. Oleh karena itu ditetapkanlah oleh Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Sungguh sebagian kita dengan sebagian yang lain apabila mencampurkan hal yang seperti itu, kebanyakan itu mereka menzalimi, menganiaya. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi wa qalilum minhum wa qalilum mahum, sedikit sekali. Wa qalilum mahum, sedikit sekali. Bukan wa qalilun, tapi sedikit. Mahum, qalilam ma tashkurun. Setelah qalil ada ma. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali. Seetik pisan. Qalilum mahum. Wa dhanna Daud annama fatannahu. Daud itu punya prasangka bahwa Allah menguji dia. Fastaghfara rabbahu, lalu ia beristighfar kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an wa anab, lalu ia ruku dan ia mengembalikan persoalan itu. Dasar jalmi soleh, seorang nabi nurek ngabunuh wae disangka malaikat anu bade nguji. Nabi Ibrahim kedatangan malaikat disangka orang jahat. Karena memang ketika saat itu memang ada sebuah tradisi, kalau orang dikasih disuguhan ternyata tidak dimakan, tidak diminum oleh tamu, maka jangan-jangan tamu ini mau berbuat jahat. Lamun disuguhan teu dituang, teu dileueut, eta tamu mau berbuat jahat. Begitu pada waktu itu. Ari diurag mah ya lamun dibeakeun jahat. Nyaan ieu tamu tepikeun kalenang teu nyesa, jahat pisan. Sugan mah itu merenya lapar ya. Tapi pada waktu itu justru ada tradisi di mana kalau tidak dimakan dan tidak diminum itu orang jahat, mau melakukan kejahatan. Jadi Nabi Daud seperti itu, dan faghfarna lahu dzalika
wa innalahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Kami, Allah itu mengampuninya dan ia memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Allah dan ia akan mendapatkan sebaik-baik tempat kembali. Inilah cerita yang dikemukakan kepada Rasulullah agar Rasulullah mengambil ibrah dan pelajaran untuk menghadapi umat pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab.